Setelah ini Anda akan menyaksikan tausiah bersama Ustadz Ahmad Hasbi Manfaluti. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita nikmat, yang mana nikmat di sini nikmat yang paling Allah anugerahkan kepada kita semua, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat kesehatan badan jasmani maupun rohani, sehingga kita masih dapat melakukan ibadah puasa sebagaimana mestinya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tidak pernah lupa untuk selalu kita hadiahkan kepada junjungan alam kita, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan sama-sama kita melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan membaca sholawat tadi kita mendapatkan syafaat yaumil akhir dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Ahmad Hasbi Manfaluti Jambi, yang mana di video kali ini seperti biasa saya masih ingin membahas atau berbagi kepada saudara-saudariku sekalian yang masih berkaitan dengan ilmu keagamaan. Sebelum saya melanjutkan pembahasan di video kali ini, jangan lupa dukung terus channel ini apabila bermanfaat dengan cara like, komen, share, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi ke semua agar setiap saya upload video selalu muncul notifnya di HP kalian masing-masing. Barang siapa yang membantu saudaranya dalam suatu hal kebaikan, walaupun itu hal yang kecil, insya Allah biiznillah itu akan menjadi ladang amal jariah semasa hidupnya hingga akhir hayatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja mempersingkat waktu, simak pembahasan di video kali ini sampai selesai. Syukur mempunyai makna, yaitu berterima kasih dan menerima dengan sepenuh hati akan anugerah atau nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak akan bisa menghitung, mengira berapa banyak nikmat yang Allah berikan, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat masih bisa berpikir, dan berbagai nikmat lagi yang tak bisa kita hitung satu persatu. Namun yang menjadi permasalahannya di sini ialah mengapa kita tidak bisa bersyukur akan semua nikmat yang Allah berikan. Kita masih bisa berjalan, kita masih bisa melihat, ya. Dan mengapa kita selalu berpikir bahwa nikmat itu berupa material atau uang? Pemikiran seperti ini sebenarnya sangatlah salah dan fatal. Karena apabila kita berpikir seperti ini, berarti kita termasuk orang-orang yang kufur, ya, orang-orang yang tidak bersyukur, ya, kufur terhadap nikmat. Maka dari itu, apabila kita tidak ingin masuk ke dalam golongan orang-orang yang kufur, maka hendaknya kita selalu bersyukur. Ya, positif dari bersyukur, ya, yang pertama menghilangkan rasa sombong dan angkuh.
Yang kedua, menyadarkan diri bahwa semua yang dimiliki adalah kepunyaan Allah atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menyadarkan diri bahwa kita lebih beruntung daripada orang lain. Yang keempat, membuat hidup kita menjadi lebih bahagia. Apabila tidak ingin kufur, maka kita jangan pernah sekali-kali memandang ke atas, tapi cobalah kita memandang ke bawah. Karena dari situlah kita akan tersadar bahwa seberuntungnya kita dibanding orang lain. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 18 yang artinya, jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian jangan pernah merasa diri kita paling hebat, karena di atas langit masih ada langit. Jadi maksudnya seperti itu. Kemudian perilaku sabar. Sabar dapat diterapkan dengan sadar bahwa ternyata kehidupan dunia tidak terlepas dari bermacam cobaan. Namun pada hakikatnya Allah sedang menguji umatnya, apakah bisa melalui sebuah ujian dengan sabar atau tidak. Untuk itu, marilah bertindak sabar selagi masih diberi kesempatan hidup di dunia. Dengan catatan sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi dari ayat ini sudah jelas bahwasannya orang itu tidak cukup hanya dengan sabar, akan tetapi harus disertai dengan sholat. Harus disertai dengan sholat. Kemudian sudah sabar disertai dengan sholat sebagai penolong kita. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar, dengan catatan kalau kita sabar disertai dengan sholat. Pepatah ada mengatakan yang berbunyi as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Kesabaran itu menolong setiap pekerjaan. Kesabaran itu menolong setiap pekerjaan. Yaitu tadi dengan catatan harus disertai dengan sholat. Sholat inilah sebagai penentu kita, untuk penolong kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kurang lebih seperti itulah Jadi syukur dan sabar di sini teorinya paling gampang, akan tetapi prakteknya itu yang butuh perjuangan. Tapi kalau kita lakukan dengan innamal a'malu binniyat, dengan niat yang ikhlas, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya setiap pekerjaan itu tergantung pada niat, dan sesungguhnya apa yang dia niatkan itu pasti akan terkerjakan. Jadi kalau kita ingin melakukan segala sesuatu, itu kembali lagi kepada niat kita, gimana niat kita. Wallahu a'lam bishawab. Syukran ala ihtimamikum, fastabiqul khairat. Atlubul afamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.